Halo teman-teman Eden Farmer, jadi pada hari ini kita menyempatkan diri untuk jalan-jalan ya, sambil memenuhi undangan dari PT Global Agrotech ya untuk studi banding, studi tour ke kebun melon. Jadi di sini kita belajar sedikit tentang tanaman melon dan langsung kita diskusikan terkait dengan penyakit apa yang sering terjadi pada tanaman melon, lalu baiknya bagaimana, dan banyak hal lagi yang kita diskusikan. Termasuk kita mencicipi buah melon yang super manis, teman-teman. Jadi tanaman melon yang dirawat dengan baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula, dengan satu standarnya adalah rasanya yang sangat manis. Di sini kita cicipi buah melon ya, sambil kita diskusi. Ini rasa melon yang kena penyakit fusarium, mati pohon, dan yang utuh. Gimana perbandingan rasanya dan segala macam kita diskusikan. Oke teman-teman, jadi nggak cuman soal mencicipi ya teman-teman. Jadi di sini juga ada tips-tips yang mungkin teman-teman bisa ditiru. Menjelang panen, daun masih begini itu sangat sehat. Karena biasanya yang kita alami, buah baru belik marah regem, ini sudah guru. Nah di sini selama ini kita kelirunya, kita fokus menyembuhkan yang sudah kena. Yang selama ini kita alami. Jadi kena baru semprot, kena baru semprot. Nah, pulang dari sini rubah teknis. Apa? Berikan ketahanan terhadap melonnya. Lakukan imunitas. Kalau bahasa pertanian, berikanlah dia zat aktivator. Nah, jadi sendeman tama corona ini vaksin dulu sebelum kejadian. Inilah yang terjadi. Nah, jadi ini dia dikasih dulu ketahanan. Sehingga apa? Kalaupun ada penyakit, dia paling tidak punya daya tahan. Artinya sandek terserang, tetapi dia istilahnya lebih bertahan lah ketimbang kalau kita tidak imunitas. Nah, ini. Terus itu masalah pertama. Kedua, cerminan Side menyaksikan ada 2 lubang di masing-masing kan. Nah inilah lubang pupuk Pak. Lemuniten dek, ele tunggaknya biasanya tau te kocor. Nah besok nendek tunak plastik, karena plastik ini juga akan rusak. Nggih. Nah jadi ndek tesak sedak, cuman pinak malik lubang. Ingat, mulai makin berhenti melakukan pemupukan elek tunggak. Kenapa? Niki sangat beresiko. Apalagi lemak bapak-bapak berencana nalet lek musim hujan. Kenapa? Karena lamun tejabeng langsung elek tunggak, maka secara langsung kita menambah kelembaban. Ita perumbuk nyet elek wilayah tunggak. Nah, terus yang menyerap pupuk apa? Akar. Akar bagian mana? Bagian ujung. Otomatis kita kan harus keluar, jangan ke dalam. Kira-kira nih, misalnya lebih molah mbe bejoat daripada melekuk tulak. Harian bejoat. Karena apa? Karena akar itu akan mencari posisi pupuk. Sebenarnya nanti bapak-bapak jangan bikin lubang di samping ini. Paling solah lembe, bagian dalam. Cuman memang lah kelalah tepak ya. Memang pegawaian solah ya ada resiko. Ada resiko. Kenapa? Karena kalau Side ke sini, akar ini akan ke sini. Sementara tanah ini kan yang kita harapkan yang tanah di tengah. Bapak-bapak kalau nabur pupuk dasar kebanyakan lembe atau rabuk kan di tengah. Nah, terus kenapa dibuatkan lubang pupuk di samping? Yang paling tepat adalah elek pinggir tengah. Masing-masing satu, jarak 10 cm. Ya, itu selampak lah, semeni jarak. Tadi ada yang bertanya Pak Sukur, Pak, berembel lamun tepinaan lubang pupuknya cukup di tengah satu saja. Kalau umur tanaman di atas 1 bulan tidak masalah. Karena apa? Akarnya sudah memanjang. Tapi kalau di bawah 1 bulan, maka belum mampu untuk menjangkau pupuk itu. Iya.
Jadi aneh Pak Syukur, ini teprekengan lalu. Artinya dia yang ada nadil seke ketaleta seke lubang binaan. Nggih. Dia bersiak jadi. Nah, gitu loh. Nah, Berarti lebih efektif ke tengah. betul. Karena kita memancing akar itu biar ke tanah bagian tengah. Jadi akar akan mencari pupuk. Jadi bukan pupuk yang mencari akar. Makanya mulai sekarang kalau bisa niki dakat tejak repotan sekedi berhenti mupuk elek tunggal. Karena ndak ada untungnya sama sekali, justru merugikan. Nah gitu. Makanya mohon maaf, kebanyakan kita umur tanaman baik sebir, terong Aceh, apalagi melon, di awal-awal langsung kena fusarium, kena bakteri. Kenapa? Karena kelembaban. Fusarium bakteri muncul karena kelembaban yang tinggi, terlalu tinggi. Jadi pengaruh betul. Tunggak. Ya, nah gitu. Nah jadi ini yang paling penting. Nah terus nanti terkait masalah lain-lain jenis pupuk apa nanti lah Pak Oji jelaskan. Ya, oke. Bapak-bapak, sampun api cukup atau bagaimana? Cukup. Oke. Oke, jadi itu dia sedikit cerita hari ini teman-teman. Nantikan video selanjutnya.